Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak Guru. Pagi Pak Gunadi. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, Pak. Baik, Pak. Kabar baik, Pak. Baik. Ada yang jahat ya? Semua baik? Ada yang jahat. Enggak, semua baik ya. Jadi gimana kabar anak-anak hari ini? Sehat, Baik, Pak. Pak. Sehat, Pak. Ada yang Luar sakit. biasa. Sehat, Bahagia Pak? sekali nih teman Iya, saya. iya, semoga Ada yang semua jahat. dalam keadaan sehat. Iya. Ya, Pak. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak mau kita berdoa dulu ya. Tolong kedua kelasnya Hari pimpin teman-temannya ya. Biar kedua. Berdiri. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Hari atas sudah mau memimpin teman-temannya berdoa ya. Ya, Pak. Sebelumnya Bapak akan absen dulu ya. Jadi ada yang nggak masuk hari ini? Semua masuk, Pak. Semua ada Bu ya. Nadi tidak masuk, Pak. Bu Nadi lagi Ya. ini dia tadi udah izin mewakili Oh, iya, Pak. Sains katanya di Jakarta. Tadi ikut lomba Olimpiade, Pak. Bintang Olimpiade internasional, Pak. anu tahu Udah izin. kaos dia tadi, lama tuh san yang dulu. Mani kan bentuk ke baju konten. Baju sekalian politik. Jadi karena semua sudah hadir. Sebelum mulai pembelajaran kita akan menyanyi dulu ya anak-anak ya. Ada semua sudah tahu ya lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Sama-sama ya. Silakan disimak video. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Berjalan pulau sambung menyambung Indonesia berjanji pada berjanji padamu tanah air putih Sudah ya. Jadi Indonesia. terima kasih anak-anak sudah mau bernyanyi bersama-sama ya. Nah, itu tadi Ya, Pak. salah satu lagu nasional Indonesia ya dari Sabang sampai Merauke. Nah, Yes. berhubung ini lagunya Sabang sampai Merauke. Nah, Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam pulau ya, dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, Bapak mau tanya ke anak-anak, ada yang tahu nggak produk ciri khas wilayah di salah satu kota di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Tahu, Pak, tahu. Pak. Makanan boleh, Pak, ya? Makanan. Ya, Saya bebas tahu, Pak. apapun itu ya. Pak. Batik, Pak, batik, batik. Coba Agung Ayu apa? Batik, batik. Batik dari mana? Agung? Jogja. Dari Jogja. Jogja. Coba Pak. coba lagi Harry. Solo. Coba Harry. Ya. Denpasar, Pak. Apa itu Denpasar, Harry? Begenyolnya, Pak. Biguling.
Hobi Pak dari Jogja, Pak Gudeg, Pak Gudeg. Apa tadi? Ya, makanan favoritnya, Pak. Makan favoritnya Pempek, gimana? Pak, pempek. Oh, Agus. Iya, Agus. Pak. Ya, Agus apa Agus? Gianyar, Pak, Pandegi. Oh, Tabanan Gondo, Tabanan Gondo. Tabanan ada Gondo. Lungkung juga. Seromotan. Serobotan. Leleng, belayag. Beleleng. Banyak ya. Ya berana, jajo bendu Pak. Banyak ya. Jadi Coba. nah, Pak dari Papua ada Papeda, Pak. oh dari Papua apa? Ada yang tahu? Siapa tadi? Papeda. Koteka, Pak. Apa itu papeda gini? Juniari? Papeda. Apa itu? Makanan Koteka. terbuat dari sagu, Pak. Oh, makanan terbuat dari sagu ya. Badung, kuah pindang. Rujak. Jadi gini ya anak-anak ya. Jadi banyak produk yang terkenal dari suatu wilayah. Salah satunya tadi siapa menyebutkan batik itu ya? Saya Pak, Henry, saya. Bu Henry. Andri. Batik Henry dia. aslinya dari Jogja atau dari Jogja. tempatnya di Pekalongan ya anak-anak ya. Jadi batik itu Ah. adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Jadi batik itu sudah terkenal seluruh dunia sampai dikirim ke luar negeri atau ada yang diperdagangkan di dalam negeri ya anak-anak ya. Nah, Iya Pak. sebelum mulai Saya pakai enggak, Pak. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, anak-anak mampu merinci komoditas ekspor dan impor Indonesia dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu menyajikan laporan tentang komoditas ekspor impor Indonesia dengan benar. Ya. Nah, jadi silakan anak-anak sekarang buka buku tema 5-nya, halaman 59. Nah, coba anak-anak amati gambar yang ada di halaman tersebut. Nah, sudah anak-anak, sudah dibuka bukunya? Sudah Pak. Udah, Pak. Nah, coba ada yang tahu nggak yang gambar pertama ini gambar apa? Mesin fotokopi. Coba Agus. Mesin fotokopi. Coba Agus, apa? Itu mesin fotokopi, Pak. Apa? Mesin cuci, Pak. Usaha fotokopi. Usaha fotokopi ya, betul sekali. Ah. Jadi gambar yang pertama ini adalah orang yang sedang memfotokopi ya. Jadi bisa dibilang usahanya itu adalah usaha fotokopi ya. Fotokopi. Percetakan Pak ya, percetakan. Coba bagaimana? Siapa bisa? Saya barbershop itu, Pak. Siapa Saya, bisa? Pak. Barbershop Hari, itu Hari. usahanya. Hari. Coba, Itu Kan orang cukur lagi itu. potong rambut, Pak. orang yang lagi potong rambut. Ya, betul sekali. Salah, itu potong Tulisannya potong kumis tuh Pak. Kumis adanya di mulutnya Ibu ya, jangan di atas rambut gitu ya. Beda ya. Ibu ini Kumis bisa aja. apa klimis itu? itu tidak ada, Pak. Bu Hendri ini bisa aja ya. Jadi yang gambar yang kedua itu adalah cukur rambut ya, atau bisa dibilang usaha barbershop ya, kalau bahasa gaulnya ya, tempat mencukur rambut. Nah, yang gambar ketiga siapa bisa? Saya. Ya, Pak. Ya, coba Utari. Bengkel, Pak. Bengkel motor. Kok bisa tahu itu bengkel motor Utari? Itu dia bawa apa itu? Palu apa paku tuh? Ada obeng Bu. itu, obeng. Obeng tuh Wow. ya, ada roda. Ada motor. Jadi gambar ketiga ini bisa dibilang Masa bengkel ngabos paku. Nah, sepaku tuh, Bu, rodanya. Jadi kenapa bisa dibilang ini bengkel? Karena terlihat gambarnya itu ada orang yang sedang memperbaiki sepeda motor ya. Jadi Ya kira orang isi bensin itu, Pak. nggak ada motor bensin di sana ya, nak ya. Ada ngai-ngai aja itu Agusnya. Nah, dari gambar-gambar tersebut, nah, coba ada yang tahu nggak usaha apa saja yang ada di sekitar rumah anak-anak? Siapa bisa? Saya, Pak. Saya, Bro. Ayo, saya. Saya, Bro. Pak. Coba yang lain, Ya, Bro. ini aja berdua terus. Saya, yang Pak. lain, Coba. Surya Ningsih Pak. Ya, Tuh, Surya angkat Ningsih. tangan. Kayaknya tadi diam aja Surya Ningsih ini ya. Iya. Usaha yang ada di sekitar rumah saya itu, Pak, bengkelnya sama Bakso.
Bakso. Fotokopinya, Pak. Selain yang di foto ada lagi Bakso. yang sih. Dagang bakso. Selain Dagang yang di bakso. Salah. Dagang salah, dagang buah. Dagang buah ada Dagang Pak. Toko buah. Toko buah juga ya. Bagus sekali. Jadi coba yang lain siapa? Saya Pak, saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Ya Pak Saya Guru. Pak. Coba ini siapa ini yang Saya Pak, saya Pak. Coba Juniari. Di samping rumah saya ada JNE, Pak. Dia suka kirim-kirim barang. Oh, yang Paketan. kirim barang. Ya, ada lagi. Masa itu aja satu? Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Ya Pak. Ya, Agus. Saya, Pak. Agus. Di sebelah rumah saya ada Pak. Apa Agus? Dagang mako. Dagang aku. Tembakau. Lagi ada. Masa itu Saya, aja Pak, satu saya, Pak. usahanya? Pak. Ada Pak. Lagi satu ini Ayu Andri. Pak. Coba Ayu. Di sebelah rumah saya ada yang bikin loloh cem-cem, Pak. Loloh cem-cem Enak sama itu. bikin kelepon, Pak. Ih, jangan. Mantap. Ini transfer Makanan ya. tradisional itu. Sekali hidup di sana ya, untung aja ya. Ya, Nah, bener, ya. Pak. Jadi di setiap wilayah pasti ada Belum. usaha yang berbeda-beda ya. Ya Bu, ya sabar. Semua nanti ya. Sabar ya. Nah, Ngamuk udah. setiap wilayah itu berbeda-beda. Ada yang di wilayahnya dagang bakso, Nih, saru ada deh. yang Ah, seduk deh. telepon tadi ya, ada bengkel, ada JNE tadi ya. Jadi berbeda-beda. Nah, Bapak mau tanya sekarang, apa keuntungannya buat anak-anak usaha tersebut? Saya Pak. Ada Salah hotel, satu, Pak. biar nggak ribut nih. Cuma salah satu. Ya Pak. Tunjuk aja, Pak. Coba desa. Ini. Iya Pak. Apa yang memang harus Iya. Iya Pak. Coba desa. Desa sambil rebahan ya. Keuntungannya iya. Keuntungannya. Apa ya keuntungannya? Sama, Pak. Ganti, Pak. Ganti, Pak. Tunjuk yang lain aja, Pak. Tidak ada keuntungan Pak. Yang untung yang punya usaha Pak. Ya kalau menurut saya sih gitu Pak. Ya Pak. Yuliani, ya. Keuntungannya motor saya rusak cepat ada yang memperbaiki, Pak Guru. Saya ini. Bu Wayan tapi kan bayar Bu. Bayar apa gratis Bu? Ya, coba Yulianti. Nah, keuntungannya di samping rumah ada dagang dekat belanja Pak. Wih, Nah, jadi itu salah satu keuntungan kalau ada usaha di sekitar rumah anak-anak ya. Desa nggak pernah belajar, Pak Guru. Desa itu nggak pernah belajar, dia main game aja. Main game aja kerjaannya. Waduh, nanti Kamu Bapak makan? kasih hukuman ini ya. Bapak tanya orang tuanya nanti. Dia jualan tisu, Bu. Dia jualan tisu, Bu. Nah, Isu apa? ya. Selanjutnya, Bapak akan menampilkan sebuah video tentang keberagaman usaha Dia jualan tisu di masyarakat. Ya. Coba anak-anak perhatikan video yang Bapak tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini kita akan belajar tentang keberagaman wirausaha masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menjelaskan keberagaman wirausaha dari masyarakat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, tahukah kalian beragam barang yang dibutuhkan oleh masyarakat mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi yang ada? Sebuah kegiatan ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.
Oleh karena itu, setiap orang mendirikan usaha yang berbeda supaya kebutuhan tetap dapat terpenuhi. Nah, kegiatan mendirikan usaha sendiri disebut kegiatan berwirausaha. Jadi, anak-anak, yang dimaksud dengan wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Kegiatan wirausaha menghasilkan beragam kebutuhan masyarakat. Ada yang menghasilkan barang dan juga ada yang menghasilkan jasa. Nah, berikut ini adalah beberapa sektor keberagaman usaha ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Bidang usaha yang pertama adalah pertanian. Pelaku ekonominya disebut petani. Dan ada juga perkebunan, pelaku ekonominya disebut pekebun. Di bidang pertanian, pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai hasil bumi, antara lain padi, jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perkebunan. Perkebunan di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan, antara lain teh, kopi, kina, cengkeh, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Kemudian bidang usaha yang kedua yaitu peternakan. Pelaku ekonominya disebut peternak. Hewan ternak itu adalah hewan yang dikembangkan untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan hasilnya. Contoh hewan ternak seperti sapi, kambing, kerbau, domba, kuda, ada juga ayam, bebek, burung, dan lain sebagainya. Kemudian bidang usaha yang ketiga, perikanan. Pelaku ekonomi dalam bidang perikanan ini diantaranya adalah nelayan, penambak ikan, atau peternak ikan. Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Berikut ini adalah hasil perikanan di laut, diantaranya ikan, udang, cumi, rumput laut, dan lain sebagainya. Kegiatan di sektor perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ikan. Perikanan dapat dikelompokkan menjadi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan juga pertambakan. Bidang usaha yang keempat yaitu perindustrian, dibagi menjadi industri yang dilakukan di rumah dan industri yang dilakukan di pabrik. Berikut ini adalah industri yang dilakukan di rumah, antara lain kerajinan, mebel, dan konveksi. Selanjutnya, industri yang dilakukan di pabrik antara lain industri tekstil, industri kertas, dan industri elektronik. Selanjutnya, bidang usaha yang kelima yaitu perdagangan. Banyak orang yang berwirausaha di sektor perdagangan, dari perdagangan skala besar ataupun kecil. Kegiatan ini banyak kita jumpai di sekeliling kita ya. Usaha perdagangan misalnya pedagang bakso, penjual sate, warung-warung, toko, dan juga minimarket, bahkan supermarket. Kemudian, Nah, itu ya, anak-anak ya, salah satu usaha di sekitar kita. Tadi ada perdagangan, pertanian. Nah, Bapak mau tanya sekarang ke anak-anak. Coba siapa ini ya? Sangayu, Sangayu. Halo, Sangayu.
Ayu lain-lain tuh, Pak. Aduh, Sang Ayu. Halo. Hai Pak. Bapak mau Halo tanya halo. Hai sekarang. hai Pak. Ya, Bapak mau tanya sekarang. Tadi ada bidang usaha di bidang pertanian. Nah, salah satunya apa yang dihasilkan di pertanian? Di bidang pertanian. Kopi. Apa dah? Kalau di pertanian yang dihasilkan padi gitu Pak. Lagi? Padi diolah menjadi beras. Ya, betul sekali. Terus Satu ada? lagi Pak. Lagi satu. Lagi Ada? Pak. Ya. Misalnya petani cengkeh. Menghasilkan? Berarti yang dihasilkan cengkeh Ya, gitu Pak. pintar sekali. Terima kasih Sang Ayu ya, sudah Cengkeh. berani mau membukakan pendapatnya. Sekarang coba Bapak tanya lagi sekali. Oke Pak, sama-sama Pak. Harry, Iya, Pak. Siap. tadi wirausaha. Wirausaha, apa itu Oke, wirausaha, Harry? Wirausaha adalah usaha yang dikembangkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, pintar sekali ya, Harry. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Harry, teman-teman. Ya, hore. Nah, jadi itu sedikit video tentang keberagaman usaha masyarakat. Nah, sekarang selanjutnya Bapak akan tampilkan video tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Jadi anak-anak tolong simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini kita akan belajar tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Apa sajakah itu? Simak terus penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Namun sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui perbedaan ekspor dan impor. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan komoditas ekspor dan impor Indonesia. Sahabat pintar, pernahkah kalian membeli barang dari luar negeri? Di era globalisasi seperti sekarang ini, sangat mudah melakukan kegiatan impor. Kegiatan membeli barang ke luar negeri disebut dengan impor. Hubungan perdagangan antar negara saat ini tidak terelakkan karena tidak ada negara yang sanggup mencukupi kebutuhannya sendiri. Negara lain pun akan membeli barang dari Indonesia bila negara tersebut membutuhkan barang yang diproduksi oleh Indonesia. Barang-barang yang diperjualbelikan antar negara disebut komoditas. Yuk, kali ini kita belajar tentang ekspor dan impor Indonesia, khususnya wilayah ASEAN. Sahabat pintar, apa itu yang dimaksud dengan ekspor? Ekspor merupakan kegiatan menjual atau mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sebaliknya, impor adalah membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Eksportir merupakan orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor ya, sedangkan importir adalah orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan impor. Komoditas ekspor dan impor Indonesia. Indonesia memiliki peranan penting dalam kegiatan ekspor dan impor di ASEAN. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya yaitu sumber daya alam berupa tambang batu bara dan minyak bumi. Berikut ini adalah hasil ekspor dari sektor pertanian dan perkebunan. Di antaranya ada karet, kedelai,
jagung, lada, coklat, dan kelapa sawit. Ada juga dari hasil hutan, diantaranya rotan, kayu, getah, dan damar. Berikutnya, hasil ekspor dari sektor peternakan dan perikanan. Di antaranya ada udang, ikan, daging, dan mutiara. Nah, sudah anak-anak? Halo anak-anak. Sudah. Halo. Halo anak-anak. Hai Iya, Pak. Pak. Hai Pak. Halo, Pak Guru. Bapak sudah tampilkan video tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Nah, sekarang Bapak mau tanya terkait video yang tadi. Siapa yang tahu apa itu ekspor? Siapa bisa? Ya, Pak. Ya, coba Agus. Ekspor adalah kegiatan mengirimkan komoditas ke luar negeri. Mengirimkan barang ke luar negeri. Betul teman-teman? Betul. Betul. Betul sekali ya Bagus ya. Kasih tepuk tangan dulu Agusnya ya. Karena sudah berani menjawab. Selanjutnya impor. Siapa tahu? Impor. Apa itu impor? Ada Saya, Pak. Hari, coba. Proses memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, Pak. Nah, pintar sekali Heria. Tepuk tangan buat Heria. Karena sudah Ya. Nah, jadi itu ya, ekspor itu dalam kalau kita secara biar gampangnya, ekspor itu mengirim barang ke luar negeri. Kalau impor mendatangkan barang dari luar ke dalam negeri ya. Negeri. Nah, selanjutnya jadi ini adalah barang-barang yang diekspor atau diimpor Indonesia. Salah satunya itu barang yang diekspor adalah minyak bumi yang diekspor ke Malaysia, Filipina, Singapura, Australia, Cina, dan Jepang. Kalau ada gas bumi, ada kayu, karet, tembakau, kopi, tembaga, semen, timah putih, dan tekstil ya. Kalau barang yang diimpor itu ada mobil dari Jepang, sepeda motor dari Korea, beras dari Thailand, dan yang lainnya. Jadi ini cuma sedikit ya barang-barang yang diimpor. Sebenarnya banyak sekali barang yang diekspor dan diimpor Indonesia. Nah, selanjutnya Bapak akan membentuk kelompok ya. Untuk anak-anak menjadi 3 kelompok ya. Untuk kelompok 1 itu anggotanya adalah Utari, Juniari, dan Rima ya. Ingat ya teman-teman kelompoknya, jangan sampai lupa. Terus kelompok 2 itu ada Agus, ada Sri Wiratni, Yulianti, dan Suryaningsih. Dan kelompok 3 itu ada Hari, ada Desa, ada Sang Ayu, dan ada Agung ya. Ingat ya teman-teman kelompoknya ya. Ya Pak. Nah, baik, sekarang Bapak akan membagikan anak-anak LKPD. Wow. Tentang komoditas ekspor di Indonesia. Silakan ketua kelasnya ambil ke depan dulu, bagikan ke teman-temannya ya. Dan LKPD ini misi dagang bakso. Ya, Pak. Sini, Pak. Saya bagikan. Ya. Nah, bagikan ke Ya. Bagi. Nah, jadi ini adalah komoditas apa namanya? Nah, bisa anak-anak lihat ya di LKPD satunya, di sini ada berbagai jenis usaha ya. Yang nomor 1 ada toko mebel, ada fotokopi, ada rumah makan, dan yang terakhir yang nomor 4 itu ada bengkel. Nah, di Bengkel itu, Pak ya? Ya, dibaca bengkel ya. Bengkel. Ngada-ngada aja. Kirain bengkel ya. itu, Pak. Nah, jadi tugas anak-anak sekarang mengisi di tabel kolom yang kosong ya. Misalkan nih yang nomor 1 sudah Bapak beri contoh. Nomor 1 itu manfaat yang diperoleh dari kegiatan usaha. Nah, di sini kan usaha mebel, manfaat yang diperoleh itu adalah menyediakan perlengkapan rumah seperti meja, kursi, dan lemari. Nah, selanjutnya yang sumber daya dan peralatan yang digunakan itu ada
kayu, mesin potong, ada pernis dan cat. Dan sumber dayanya ini ada dari dalam negeri dan luar negeri. Nah, sekarang anak-anak bekerja dengan kelompoknya, jangan ke kelompok lain bekerja ya. Kerja dengan kelompoknya. Pak, saya suka kerja kelompok, Pak. Kerja dengan kelompoknya, silakan diskusikan terkait gambar kedua dan gambar ketiga ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk bekerja. Silakan bekerja dulu. Wah, banyak sekali. Saya kelompok berapa nih ya? Tak punya kelompok. Bang Bumbu, Ibu. Kelompok 3 Desa. Oh, kelompok 3 ya. Sama saya, Desa. Oke. Nah, nanti kamu yang presentasi ya. Gimana sudah? Dah. Sudah habis nih waktunya. Ya. Ya, desanya lain-lain Pak Desa Guru. ini main-main aja kayaknya dari tadi. Ya. Tiap dikasih tugas nggak tahu dia. Lain-lain aja dia. Kurang Nanti aqua Bapak dia. kan kasih Pak. hukuman nanti buat desa nih ya. Nanti Iya, istirahat, kasih dah hukuman dia, Pak. Jangan istirahat ya. Nggak boleh istirahat Kelompok desa ini ya. 2 sudah selesai. Sudah selesai? Nah, sudah. Baik, sebelum kita mempresentasikan LKPD yang anak-anak kerjakan ya, kita ice breaking dulu ya untuk membangkitkan semangat anak-anak. Ini saya suka ini ice breaking-nya. Bapaknya ini pasti bagus ini ice breaking-nya. Yuk. Makso gitu lagi ya. Di sini ada siswa yang berprestasi ya. Suryaningsih bisa bantu Bapak untuk apa namanya? Melaksanakan ice breaking, bisa ya? Suryaningsih. Ah, Ayo, Suryaningsih kok malu-malu ini? Ayo, Suryaningsih. Gimana? Tempuk bakso Suryaningsih. Ayo, Bapak bakso. Suryaningsih. Tepuk apa lagi yang? Tepuk, Bapak bakso. tepuk yang Ah, jangan. itu, Tepuk monyet. Yang gulung-gulung Tepuk gitu monyet. ya. Kemarin Tepuk monyet ya, tepuk monyet ya. boleh. Ya, tepuk monyet. Ayo. Plak, plak, plak. Siapa itu? Plak, plak, plak. Di atas pohon. Makan bakso. Monyet. Nah, bisa ya. Makan pisang, Ini Bu. pisang nggak, Bu? Ini pisang, ini pisang. Makan bakso. Tumben dengar ada monyet makan bakso. Makan Bisa ya, pisang. Bapak bakso. Pisang. Silakan. Yuk. Ya. Yuk, wakilnya 1, teman-temannya. 2, 3. Lok, siapa Apa itu? Di atas Atas pohon. pohon. Makan bakso. pisang. Monyet. Nah, terima kasih ya Suryaningsih ya, sangat bagus sekali. Ya. Kok monyetnya makan bakso Makan Suryaningsih? bakso. Sudah Pak, modern monyetnya sekali. makan bakso, Bu. Siapa yang paling banyak dapat mangkok jembung gitu ya? Jembung. Agus Sari, Pak. Nah, sudah ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, sekarang Bapak mau anak-anak mempresentasikan LKPD yang anak-anak buat ya. Untuk gambar nomor 2, Bapak tunjuk kelompok 1 perwakilannya. Ayo kelompok 1, coba kelompok 1. Saya. Hendri. Ayo kelompok 1, gambar yang nomor 2, siapa bisa? Salah nggak apa-apa ya, Pak? Ya, nggak apa-apa, nggak mungkin Bapak gantung. Ayo, ya kita sama-sama belajar ya. Ayo, coba saja. Sadis. Gantung. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan wirausaha. Oh, tarik. Manfaatnya memperbanyak jumlah dokumen, Pak. Ya, betul sekali. Selanjutnya yang perlengkapan peralatan yang digunakan apa? Sumber daya atau peralatan yang digunakan. Mesin fotokopi. Ya, pintar sekali. Selanjutnya sumber daya dan gini ya, asalnya Asal sumber daya dan peralatannya ya, dari dalam negeri, Pak. dalam negeri. Pintar sekali. Tepuk tangan buat Utari dari kelompok 1 ya. Terima kasih Utari. Hadiahnya apa, Pak? Hadiahnya dapat Bakso. nih kan ada orang jualan bakso dapat bakso nanti ya. Pentol besarnya 2 dapat nanti ya. Selanjutnya Dapat tahu kelompok nggak, Pak? ya bebas terserah. Ya.
Pasrah Pak Guru ini. Pentol 2, lontong 1. Tuh. Telurnya berapa isi, Pak? Kenapa? Habis Telur selesai 2. makan aja nih. Telurnya 2, lontongnya 1. Ya, bebas terserah Agus. Apa mau dipesan ya? Silahkan. Hari ya bayar ya. Selanjutnya kelompok 2 terkait gambar nomor 3. Siapa? Ayo Siapa? kelompok 2. Pak Agus. Bagus. Apa nih? Oh ya, saya mewakili katanya, Pak. Ya, silakan. Saya nggak Agus. kerja tadi. Ya. Oh, ini gambar kegiatan wirausahanya rumah makan. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan wirausaha, jadi menyediakan makanan waktu di rumah tidak ada makanan. Ya, pintar sekali menyediakan makanan. Sumber daya dan peralatan yang digunakan, sumber dayanya ada manusianya, Pak. Sumber daya manusianya, tukang Ya, masaknya, pelayannya. Ya. Kemudian peralatannya pengorengan, sendok, garpu, pisau, Ya. gas. Untuk Asal sumber dayanya ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri, Pak. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu buat Agus dari kelompok 2 ya. Tadi tentang rumah makan. Siapa yang suka makan ini? Saya suka, Pak. Semuanya, Pak. Semua suka makan. Ya? Ada yang nggak suka Pak Guru makan suka nih? makan juga. Ada yang Sudah, Pak. Ada yang nggak suka makan ini? Suka makan. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga, bengkel ya. Untuk kelompok 3. Bengkel. Siapa perwakilannya? Nyari, Pak. Bengkel, Agung Hendri, Pak. Agung Andri ya. Jangan salah nyebut nama temannya. Ya, aduh, Hari, Pak. Hari, Salah ya. terus ya, Pak. Nanti sakit hati. teman. Ya, yang keempat, silakan. bengkel. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan wirausaha, memperbaiki motor atau sepeda yang rusak. Ya. Kemudian sumber daya alam, apa nih? Sumber daya dan peralatan yang digunakan. Mesin, obeng, mesin angin, kompo ban, oli, Yang lagi satu, Bu. Ya. Untuk dan lain-lain. Asalnya dari Asal sumber daya bisa dari dalam negeri dan luar negeri. Ya. Misalnya mendatangkan ban dari Cina. Ya. Bengnya, Bu. Tepuk tangan buat Ayu. Sudah Ya, berani obeng tampil ke juga depan. dari Inggris, Pak. Ya. Tanknya dari mana tanknya? Terima kasih Agung Ayu sudah Makasih, berani Pak. ke Nggih. depan, ya. Nah, tadi gambar yang keempat itu tentang bengkel. Ada yang cita-citanya punya bengkel di sini? Saya, Pak. Teman saudara bapak saya, Pak. Buat teman saudara, bapaknya punya Bapak saya. bengkel. Ya. Nah, sudah ya. Nah, sekarang Bapak kalau sudah semua presentasi, sekarang Bejo, Bapak akan KPD bejo. membagikan soal evaluasi terkait pembelajaran hari ini ya. Silakan kedua kelasnya ambil dulu soalnya ke depan ya. Bagikan Baik, Pak. teman-temannya. Bagi. Ini belum dikasih kesimpulan dulu, Pak. Bagi. Pak Guru nih, gede hari kok libur sekali Ya, dia. ribut sekali dia. Nah, Kayak dagang ingat, obat ya, Pak. kerjakan sendiri ya, jangan bermain ya, jangan nyontek ya. Kerjakan Hari pasti sendiri. kebanyakan makan bakso ya. Nah, iya, Hari. Dagang bakso deket. Silakan kerjakan sendiri. Waktunya Bapak kasih 5 menit. Ya. Kepedesan dia. Ya, Pak. Ngomong aja. Nah, selesai, Pak. Sudah, Pak. Sudah selesai. Sudah selesai, Pak. Sudah, Nah, Pak. silakan kedua kelasnya kambil lagi kumpul ke depan ya. Ya. Ambil, Sini, ambil, Pak. ambil, ambil. Sini, Pak. Kumpul. Sini, Pak. Sini, Pak. Cara tukang pala kan. Galak sekali kedua kelasnya kita ya. Nah, Saya coba, belum harus selesai, begitu, Pak. ada yang belum ngumpul ini? Surya Ningsih, Pak. Ayo Belum. cepat Suraningsih. Iya. Lama sekali kerjanya Suraningsih ini ya. Pak, Pak. Bencana aja dari tadi Bapak lihat Suraningsih. Ayo cepat. Ini, Pak. Agung Ayu antrinya ini dia ngambil pensil saya. Enak aja. Nah, Suraya, yuk dikumpul dulu ya. Kita semua ngumpul ya. Udah, Pak. Suruh Joko bangun, Suraningsih di depan Pak Guru. Nah, selanjutnya siapa bisa? Sudah semua ya, kita sudah belajar.
sudah mengisi LKPD. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kita belajar apa saja hari ini? Ayo, siapa bisa? Ya Pak. Oh ya, Agus, silakan Agus. Tadi yang pertama kita belajar tentang kerajinan daerah Pak, masing-masing ada batik dari Jogja. Kemudian kita juga belajar ekspor impor Pak. Ekspor impor, pintar sekali. Ya, kemudian kita juga belajar tadi tentang usaha, wirausaha yang ada di sekitar kita. Ya. Sumber dayanya apa saja, alat-alatnya, yang dari dalam negeri apa, yang dari luar negeri apa, itu Pak. Ya, tepuk tangan dulu Agus kalau yang sudah berani tampil ke depan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita nyanyi dulu ya, nyanyi lagu Curek-Curek, tahu? Bisa ya? Enggak Pak. Tahu Pak. Culek-culek itu Pak. Curek-curek ya. Kita nyanyi Oh, curek-curek. ya sebelum kita pulang. Pulang. Baru. Sebelum istirahat ya. Baru. Curak-curak. Nah, itulah lagu Curek-Curek, lagu daerah asal Bali ya. Nah, sudah tadi karena sudah kita awali dengan doa, sebelum kita istirahat, kita tutup dengan doa juga ya. Silakan sekarang ketua kelasnya lagi ya. Silakan. Silakan pimpin. Berdiri. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Hari sudah mau Ya Pak, ini ketua kelas sigap ini Pak. sangat bagus sekali ketua kelas kita. Kasih tepuk tangan dulu ketua kelas kita. Ya, kasih bakso dari Pak ya. Siap nanti ya. Nah, jadi untuk itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sekarang anak-anak boleh istirahat ya. Karena gajian terakhir mana? Ingat anak-anak ya, untuk PR-nya itu di buku tema halaman 60 ya, yang Ayu menulis ya. Kerjakan di Nanti rumah. belajar apa Pak? Habis ini Pak? Habis ini dapat agama ya, Gus ya. Silakan. Oh, agama. Nah, istirahat dulu ya. Cara cerdas dong. Ruang bayaran guru agama. Ya Pak, ya Pak. Nah, Lupa ya Pak. sampai ketemu besok anak-anak ya. Dadah. Ya, Pak. Dadah. Sudah, saya kembalikan ke moderator. Udah. Moderator tadi bengong nih. Baik, itu tadi ya. Apa namanya ice breaking dari Pak Gunadi yang galak banget gurunya ya. Nggak mungkin Bapak makan kamu. Biar beda. Bagaimana baik, tak ada yang jahat gitu. Ya. Pak, ingat ya nanti baksonya ya untuk kita. Beres, Pak, ya. ingat ya Pak. Kalau Oke. Bu Nadi Baik, ngajar untuk itu ke mengedisinkan ruangan ya, waktu, ke kelas kumisnya gini ya. tit gitu aja berani dah. Muridnya semua udah bakal langsung diem dah. Ternyata ada fungsinya itu Pak ya. Kita nggak tahu, Pak, ya. Ya dong. Biar menambah kegalaan lagi sedikit, Gus. Itu pagi dan malam ada fungsinya. Ya.
Beda-beda fungsinya. Tergantung situasi fungsinya. Apa pelajarannya Pak Gun setelah ini? Ya biar nggak ngantuk ya dari pagi kita nih, Baik, Pak Bayu. dari jam 8 Mohon. ini. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 5 jam dah kita nih. Kalau saya komentar tadi terkait dengan prosedur pembelajarannya dari Bu Nadi sudah bagus ya. Semuanya akhirnya bisa saling mencontoh ya. Bagaimana ekspresi yang baik, bagaimana intonasi yang baik, kemudian cara menggunakan media dan sebagainya semua sudah bisa. Dan medianya sudah sesuai. Nah, cuman yang perlu diingat adalah bagaimana nanti pada saat luring juga bisa melakukan hal yang sama. Terlebih mengingat ekspresi dan intonasi suara. Dan pastikan sekali lagi implementasi higher order thinking skill. Nah, dan pertanyaannya ingat, kalau kompre yang harus diingat adalah apa lagi? Model pembelajarannya, kerangka perangkat pembelajarannya, kemudian hots-nya, dan yang tidak kalah penting adalah integrasi PPACK. Itu diingat untuk komprenya. Karena kita kan nggak akan ketemu lagi setelah ini. Kompre biasanya akan dilakukan hari Sabtu dan Minggu. Jadi silahkan bersiap. Sekarang kan hari Kamis, ya. Biasanya besok dikasih istirahat, besok keluar jadwalnya, maka kompre adalah Sabtu dan Minggu. Karena barusan bocoran yang saya terima, hari Senin itu sudah UKIN untuk kategori 1, Senin sampai 10 sampai 14. Jadi ada 5 hari untuk UKIN itu, karena banyak ya mungkin. Jadi 5 hari UKIN-nya, kemudian kompre biasanya sebelumnya, Sabtu dan Minggu ya. Jadi bersiap saja, mungkin nanti atau besok sudah diumumkan pengujinya siapa. Nah, seperti itu. Dari saya mungkin cukup itu. Bu Wayan, dipersilakan. Ini dari awal sampai baru sekarang ini baru tak lihat senyumnya Gunadi Bayu. Juru kunci. Dan wajah yang sebenarnya. Dulu kan cuma ini aja kelihatan, mata aja, sekarang sudah full Bu Wayan kelihatan ya. Bagus sekali ya. Mungkin diajar Pak Gunadi, murid-murid senang sekali karena gurunya santai tapi serius. Ya, santai tapi serius. Gimana kabar anak-anak baik? Nah, mudah-mudahan tidak ada yang jahat gitu. Jadi terpacu siswanya, akhirnya dulunya bengong tidak jadi bengong. Ya, bagus sekali dari awal Gunadi bagus sampai mengakhiri sudah bagus. Mudah-mudahan nanti apa kata Pak Bayu, mudah-mudahan nanti pas di mungkin nanti semua mimik wajah, tonasi dan lain sebagainya mudah baik sekali dalam UKIN nanti. Ya, itu aja dari Bu Wayan Bayu.